Kita awali sekitar Jambi, pemirsa, polisi meringkus dua pelaku penganiayaan terhadap sopir truk batu bara yang terjadi di Desa Talangduku, Kecamatan Taman Raja, Kabupaten Muaro Jambi. Kedua pelaku ditangkap di jalan wilayah Kota Jambi, usai korban yang babak belur melapor ke Polsek Marosebo. Beginilah detik-detik saat tim unit Reskrim Polsek Marosebo bersama tim Opstal Satreskrim Polres Muaro Jambi meringkus pelaku penganiayaan terhadap sopir truk batu bara. Pelaku berinisial RD 36 tahun tampak tak berkutik saat diamankan polisi di rumahnya di kawasan Payo Selincah, Palmerah, Kota Jambi. RD dan MT diringkus usai diduga melakukan penganiayaan terhadap sopir truk batubara berinisial BM di jalan masuk PT Vanessa, Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi pada Sabtu 11 Januari 2025 lalu. Akibat ulah keduanya, korban babak belur. Korban mengalami luka memar pada bagian kening, hidung, telinga, dan leher, serta luka bengkak pada kepala bagian belakang. Selain menganiaya korban, pelaku juga diduga melakukan pengerusakan terhadap kendaraan mobil truk milik korban. Akibatnya, mobil truk batubara korban mengalami kerusakan pada bagian wiper dan kaca depan, kaca pintu kiri dan kanan, serta kedua spion mobil. Dari hasil penyelidikan polisi, penganiayaan dan pengerusakan ini dilatar belakangi oleh rasa sakit hati pelaku RD terhadap korban. Kapolsek Marosebo itu Jeffrey Simamora mengatakan, kejadian penganiayaan berawal saat korban yang sedang makan di warung nasi uduk diminta untuk memindahkan mobilnya yang bermuatan batu bara oleh pelaku RD. Karena mobil truk korban yang terparkir menghalangi lorong masuk rumah pelaku RD, saat korban memindahkan mobilnya yang bermuatan batu bara, asap mobil korban mengenai wajah pelaku, sehingga membuat pelaku emosi. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, sekira pukul 1, berawal dari korban sedang makan, di mana mobil korban itu menghalangi satu lorong, dan lorong itu lorong masuk tersangka yang berinisial R. Namun, inisial R tersangka menyuruh mobil itu dipindahkan. Dan korban memindahkan mobil dump truck yang bermuatan batu bara. Namun, mungkin karena muatannya berat, asap dari mobil tersebut mengenai wajah tersangka R, sehingga R merasa marah, dan selanjutnya R melakukan pemukulan, di mana pemukulan terjadi buat korban, namun korban juga melakukan perlawanan. Namun mereka selesai, dan selanjutnya korban memindahkan mobil dan berangkat menuju suatu perusahaan batubara di Talangduku. Namun sesampai di situ, ternyata tersangka yang berinisial R tidak merasa puas, dan dia mengajak rekannya yang inisialnya T untuk mengejar korban untuk berangkat ke perusahaan yang batubara yang ada di Talangduku. Pada saat itu, tersangka dan bersama temannya inisial T melakukan pengerusakan kepada mobil dump truck yang bermuatan batubara, dan mereka melakukan juga pemukulan kepada korban, sehingga korban mengalami luka memar, di mana kening, hidung, kuping, leher, dan kepala belakang korban mengalami bengkak. Selanjutnya, korban melaporkan ke Polsek Marosebo. Pelaku ini jadi sesudah kejadian tersebut, pada hari Minggunya, sekira pukul 11 malam, unit Reskrim Polsek Marosebo bersama Satreskrim Muaro Jambi itu mendapat informasi bahwa tersangka berada di suatu daerah di mana Payo Selincah, dan unit kita berangkat mengejar ke sana, dan alhamdulillah menangkap pelaku tersangka pertama, yaitu inisial R. Selanjutnya hasil pengembangan informasi dari tersangka, kita juga menangkap inisial T, temannya si R, itu tidak begitu jauh dari jarak tempat mereka tinggal. Pasal yang kita kenakan di sini yaitu
kasus perkara tindak pidana barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau tindak pidana yang dimaksud pasal 170 ayat 1 KUH pidana atau pasal 351 ayat 1 KUH pidana. Ancamannya? Ya, ancamannya itu hukuman 5 tahun 6 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Barusupo. Keduanya dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pengrusakan, yakni pasal 170 dan 351 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.